dari rumah kami yang diberkati di Lembah Pujian Denpasar. Kami berdua mengucapkan kepada semua saudara, have a blessed Christmas and a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Tuhan berikan pada kalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan, jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati. Dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan,
tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan. Kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Yohanes pasal 4. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu. Bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri. Ya, sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada. Keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging. Dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan. Dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya mau semuanya bangkit berdiri. Lihat kanan kiri dan katakan selamat Natal. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan sejenak kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah minggu terakhir dalam tahun ini. Kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bagimu Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami. Itu semua karena Engkau Bapa, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tahun yang begitu sulit yang kami lewati di tahun ini Bapa, tapi Engkau masih pelihara kami. Engkau masih menjaga kami. Bukti kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur hanya padamu. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Yesus Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Tuhan.
baik, Yesus Engkau baik. Oh, Kau Allah yang baik, Bapa yang baik. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Yesus, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Yesus Engkau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Mari kita renungkan sejenak kasih Tuhan dalam hidup kita. Selama setahun Dia pelihara kita. Dalam keadaan apapun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kau baik Tuhan, Engkau baik, Yesus Engkau baik, Kau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Kau baik Bapa, Engkau baik Yesus, Engkau baik, Kau baik Tuhan, Yesus Engkau baik, Kau teramat baik, Engkau baik Tuhan, Kau baik Bapa, Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus, Engkau baik, sungguh baik, Kau teramat baik, Yesus kasih-Mu besar, Engkau sungguh baik, Yesus. Kau sungguh baik Bapa, Kau teramat baik, Yesus Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Yesus Engkau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus Engkau baik, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terutama, Kau Allah kami, Kau Bapa kami Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa mulia.
mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Terima kasih Tuhan bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa mulia. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umat, katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakannya Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi mulia. Mulia, oh, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa mulia, mulia, oh, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap mulia, 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 oh, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umat. Sama-sama kita katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi dipuji, dipuji, oh, dipuji, ditinggikan
muliakanlah Yesus Raja. Mulia, terima kasih Tuhan, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan dibangkitkan jadi Raja bagi kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama saya katakan. Mari pertama bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan
Tuhan berjaya dan memerintah untuknya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Raja kita? Dia Raja kita. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Mari bertangan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Tiba saja hati kami diisi dengan firman-Mu Bapa. Setiapkanlah hati kami Tuhan, biar hati kami terisi dengan firman-Mu Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Orang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, oh, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat puji ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan
kekal. Raja, kita sambut Yesus, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, dan di mana pagi hari ini kami sungguh menikmati sukacita yang besar. Sebab kami tahu dan kami percaya bahwa kelahiranmu di atas muka bumi membawa dampak sampai kepada hari ini. Dan dunia boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik yang Allah sudah anugerahkan atas dunia ini. Terima kasih Bapak, saatnya kami rindu mendengar isi hatimu. Sampaikan sesuatu atas kami, berfirmanlah. Kami percaya berita pagi hari ini, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami, bahkan menyadarkan setiap kami betapa hal yang terbesar yang belum pernah ada Engkau kerjakan atas kehidupan kami, khususnya buat dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, hikmat pengertian pewahyuan rema karuniakan atas kami pagi hari ini. Dengan sukacita, dengan segenap kerinduan dan kehausan hati kami, berfirmanlah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Ya, hari-hari ini sudah mendekati akhir daripada tahun 2020. Ya, memang kita tidak merayakan Natal secara khusus untuk perayaan Natal untuk tahun ini karena kami juga menghindar. Maksudnya kami mengikuti arahan dari pemerintah bahwa kita belajar mengurangi kerumunan. Ya, kalau kita ngadakan perayaan yang besar-besaran ini malah ada banyak dampak yang negatif yang bisa ditimbulkan. Nah, kita mencegah akan hal itu. Oleh sebab itu, kita tetap mengadakan ibadah hari Minggu saja, kita tidak mengadakan perayaan secara khusus. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita Natal pagi hari ini. Setuju katakan amin. Ya, memang dekorasi yang berbeda untuk hari ini. Dan saya tetap sampaikan tema
yang sudah ditanangkan oleh Bapak Gembala Senior untuk tema Natal, tetap saya akan berbicara tentang tema Natal, The Son, Sang Putra. Dan langsung saja karena kita dibatasi waktu, nggak boleh lama-lama, supaya ya memang kita harus mengikuti protokolnya yang sesungguhnya. Oke, kita baca di Injil Lukas, ayat tema kita. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 31 dan 32. Oke, sudah ketemu semua? Yang belum ketemu bisa lihat di depan. Kita akan baca bersama ayat ini, bersama-sama ayat tema kita pagi hari ini. Sang Putra, The Son. 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, anak laki-laki itu disebutkan The Son, Sang Putra. Dan kelahiran Sang Putra yang bernama Yesus, lahir di atas muka bumi itu bukan lahir begitu saja, tanpa tujuan, tetapi Yesus lahir di atas muka bumi karena ada satu tujuan. Dan boleh saya katakan ada satu misi khusus yang diemban, yang dibawa oleh Yesus. Yaitu apa? Misi yang tidak mungkin. Saya katakan mission impossible. Yang semua manusia tidak akan pernah sanggup menjalankan misi ini, kecuali Yesus. Misinya apa saudara? Menyelamatkan seisi dunia. Dan boleh saya katakan, dia datang ke atas muka bumi bukan untuk maksudnya menikmati keindahan bumi, tidak. Tetapi apa? Misinya menyelamatkan. Dan bahkan untuk menyelamatkan itu, Sang Bapa tahu, dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus namanya, harus mati, menebus seluruh dosa umat manusia. Jadi ini misi yang boleh saya katakan tidak semua orang bisa melakukannya. Ini mission impossible. Tetapi saya percaya kenapa Allah sampai mengutus putranya yang tunggal. Kalau kita belajar di Alkitab kita di kitab Maleaki dan kitab Matius, ya kitab Maleaki itu kitab terakhir, ya nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama, itu kitab terakhir itu Maleaki. Kalau saudara bawa, ada yang bawa Alkitab book, yang buku, bukan yang Android, yang bukan, yang ada yang bawa. Saudara pernah ingat enggak? Antara Maleaki ayat yang terakhir menjelang masuk ke Perjanjian Baru Matius, itu dipisahkan dengan apa? Satu kertas putih, kosong. Ya Perjanjian Baru betul. Tapi antara Maleaki dan Matius itu kenapa kok nggak disambung? Padahalnya nggak penting sebenarnya kertas putih itu. Tetapi ada maksud, saya percaya ada rancangan. Karena selama kertas putih itu memang kalau diperhitungkan menurut sejarah itu 400 tahun dari kitab Maleaki, selama 400 tahun baru Allah berfirman. Selama 400 tahun itu keadaan bumi Allah tidak pernah berfirman, Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Selama 400 tahun itu masa kegelapan, Dark Ages. Dan di saat 400 tahun itu, kurang lebih 10 generasi kalau saya baca. Di atas muka bumi ini, Allah tidak pernah ngomong seperti di Perjanjian Lama. Setiap kali Allah kirim minimal ada nabi-nabinya yang menyampaikan suara Tuhan sendiri. Allah ngomong lewat para nabi. Tetapi setelah Maleaki, Nabi Maleaki ke Matius, itu ada jeda 400 tahun itu Allah tidak berbicara apa-apa. Dan kita melihat, kalau kita baca, saya baca di sejarahnya, itu 400 tahun itu masa kegelapan di atas muka bumi. Kejahatan amat sangat terjadi di situ. Oleh sebab itu, di awal Perjanjian Baru,
Allah mengutus putranya ini. Dengan misi apa saudara? Menyelamatkan manusia. Dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang pertama, dari silsilah, baru setelah itu apa? Proses kelahiran Yesus dicatat. Dia kirim putranya yang tunggal. Dengan satu misi. Untuk apa? Menyelamatkan. Jadi seorang putra telah lahir di dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Dan saya katakan ini adalah misi yang impossible. Oleh sebab itu sebenarnya saya katakan Natal ini kita rayakan, ya kita merayakan untuk supaya apa? Kita mengetahui, kita disadarkan bahwa seorang putra lahir bukan tanpa tujuan. Tetapi sang putra, Yesus itu sendiri, putra Allah sendiri, itu lahir di atas muka bumi karena ada satu tujuan. Karena apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dan seisi dunia ini. Oleh sebab itu kita memaknai Natal kita. Ya kita belajar beberapa hal tentang makna Natal yang bisa kita ambil. Bukan hanya kita sadar bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara dan saya ini dicintai Tuhan. Benar. Sampai dia mau maaf rela. Loh kalau saya jadi Allah ngapain repot-repot. Betul? Wong kita ini ciptaan, dia yang mencipta kok. Ya kemarin di KGC saya ngomong. Betapa sebenarnya bumi, planet bumi itu kecilnya itu seperti debu. Ya di bumi ini dalam satu gugusan planet, ya apa namanya, gugusan bintang. Salah satu itu ada, ya itu namanya planet bumi. Kecil banget, itu satu gugus. Tapi di luar satu gugus, apa ini gugus apa saya lupa waktu baca-baca itu. Di luar gugusan yang satu ini, ya kita ini ya sudah dari satu gugusan itu kecil banget. Itu di luar angkasa, itu ada banyak gugusan-gugusan bintang. Lebih banyak lagi. Dan boleh bayangkan bumi itu sangat-sangat kecil sekali. Yang orang ngomong saupil, dia bukan saupil, maaf. Bukan, itu karena debu. Debu itu kalau saudara lihat sulit untuk dilihat mata. Memang sebenarnya keadaan bumi, tetapi secara spesial, secara khusus, Allah kirim putranya. Hanya untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia yang tinggal di dalam planet bumi. Saya katakan kalau kita bayangkan betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Setuju katakan amin. Nah makna Natal kita diingatkan kembali. Bahwa Yesus lahir untuk saudara dan saya. Untuk apa? Kita diselamatkan. Dan ada beberapa hal makna Natal yang boleh saya sampaikan kepada saudara. Ya cepat sekali sebenarnya ada banyak poin. Ya tetapi saya belajar untuk tidak berlama-lama di sini. Makna Natal. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 13. Makna Allah mengirim putranya yang tunggal ke atas muka bumi adalah untuk apa saudara? Yang Injil Lukas 2 yang 10 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Nah, di sini kita melihat malaikat itu berkata, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal itu sebenarnya adalah sukacita yang besar yang Allah berikan kepada setiap kita pagi hari ini. Kenapa Allah berkata, malaikat berkata, aku akan kirim sukacita yang besar, yaitu lahir seorang putra, dikatakan, lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud yang namanya Yesus. Nama Yesus
Nama Yesus itu kalau dalam bahasa aslinya, saya catat, saya nggak pandai akan hal itu. Saya coba buka-buka saudara. Dikatakan Yehoshua, artinya Jehovah Save. Yaitu apa? Iya, juru selamat, penyelamat, Savior. Artinya Allah yang menyelamatkan, Yehova yang menyelamatkan. Tidak ada Allah lain yang sanggup menyelamatkan kita. Cuma Yesus namanya. Dikatakan namanya aja secara spesifik disebutkan Jehovah Save, Jesus, Yesus, Yehoshua. Bahkan ada yang mencatat Yeshua, ada yang berkata seperti Yeshua. Dikatakan juga artinya He will save. Secara spesifik Allah kirim Yesus, sang putra ini, putra yang bernama Yesus ini, tujuannya menyelamatkan. Itu sukacita yang besar. Kenapa? Seharusnya kita tidak layak diselamatkan. Karena dosa yang begitu besar yang kita jalani, yang kita hidupi. Tetapi lewat kelahirannya, putranya, berita yang besar. Tetap kita bisa diselamatkan. Memang tidak semua orang yang bisa menerima keselamatan. Hanya dikatakan orang yang menerima Dia dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak sekedar percaya tetapi mau menerima Dia, Yesus Sang Putra itu masuk dalam kehidupan hatinya, kehidupannya sebagai Sang Raja. Orang yang seperti itu yang layak diselamatkan. Jadi sukacita yang besar ini nggak berhubungan dengan yang namanya party, pesta. Makanya kita tidak harus rayakannya besar-besar sebenarnya. Kalau kita kembali esensi Natal, bukan, maaf, seringkali kan kita terpaku kalau ulang tahun dirayakan ya. Tetapi kelahiran Yesus tidak perlu perayaan yang besar. Karena apa? Saya boleh katakan pelajaran dari kelahiran Yesus. Yesus lahir di atas muka bumi ini bukan di tempat yang rumah sakit internasional. Enggak. Dia lahirnya apa? Di kandang. Dia lahir di kandang bukan berarti, maaf, Yusuf dan Maria itu tidak punya uang loh, bukan loh. Yusuf ini seorang tukang kayu, punya duit. Dikatakan di situ pada saat itu tidak ada penginapan. Ya, sepertinya ya terpaksa, ya. Tetapi saya percaya ini rancangan Bapa di surga. Memang Yesus harus lahir di kandang. Enggak ada tempat. Bukan berarti Yusuf nggak bisa bayar sewa penginapan, bukan begitu. Yusuf punya uang sebenarnya. Tapi diizinkan, memang Allah punya rencana. Yesus harus lahir di kandang, lahir di palungan. Ya, lahir di palungan dan dikatakan dibungkus dengan kain lampin. Saudara tahu kain lampin? Ya, tadi malam saya sampaikan juga ke KJC. Kain lampin itu apa? Artinya? Gombal mukiyo kalau Surabayanya. Kain gombal mukiyo, serbet. Maaf, ya kasarannya seperti itulah. Loh, itu kesederhanaan yang kita bisa pelajari. Sukacita yang besar, sukacita bukan berarti tergantung karena banyaknya uang. Enggak, bukan harus dirayakan pesta yang besar, itu berarti sukacita. Belum tentu, itu senang atine, benar senang. Tapi bukan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang besar di sini dikatakan, lewat kesederhanaan, itu orang bisa bersukacita. Itu yang sukacita yang sesungguhnya. Seringkali gambaran kita, kalau yang enggak wah itu kita enggak bisa sukacita. Enggak juga. Kelahiran Yesus kita rayakan sebenarnya bukan dengan pesta-pesta sebenarnya yang Yesus ajarkan teladan kelahiran Yesus. Karena dia lahir di kandang. Dibungkus dengan lampin. Itu kesederhanaan yang Yesus berikan, yang pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi sukacita yang besar itu berhubungan erat dengan apa? Ucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur, orang yang bisa mengucap syukur, itu akan alami yang namanya sukacita. Memang pada awalnya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak itu sulit. Tetapi saat saudara benar-benar berkata, Tuhan terima kasih sekalipun keadaan kita tidak mengenakkan.
Saat saudara bisa berkata seluruh dari dalam hati saudara, terima kasih Tuhan, saya percaya saat itu sukacita yang dari surga akan turun atas kehidupan saudara dan saya. Benar saudara. Saya pernah mengalaminya saudara. Dalam keadaan, aduh Tuhan kok begini, saya sempat pergi. Tapi saya memutuskan tetap belajar mengucap syukur. Saya katakan terima kasih Tuhan. Di saat itu keluar dari dalam hati. Saya katakan terima kasih Tuhan. Dan di saat itulah hati saya dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa terkatakan. Itu sukacita yang besar. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari makna daripada Natal. Yaitu Natal, Yesus lahir. Itu sebelum Yesus lahir, itu ada nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Ya, pujian tadi itu juga nubuatan. Kalau tidak salah nubuatan Nabi Yesaya ya. Itu nubuatan bahwa akan lahir seorang putra. Ya, namanya lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu udah ada nubuatannya. Dan saat itu digenapi. Sang putra lahir di atas muka bumi. Dan yang ketiga, Natal itu juga, berita Natal adalah berita tentang kemenangan. Saya katakan kemenangan atas apa saudara? Kemenangan atas dosa. Yesus dikirim datang ke atas muka bumi. Untuk apa? Menyelamatkan, merampas manusia yang dalam kegelapan, yang dalam ikatan dosa, dibawa kepada keselamatan, dibawa kepada terangnya. Itu misi yang sesungguhnya yang Yesus emban di atas muka bumi. Oleh sebab itu Natal pagi hari ini, ya kita tidak perlu rayakan yang besar-besar, tetapi kita tangkap esensi Natal. Jadi esensi Natal itu benar-benar satu kemenangan yang besar. Dan boleh saya katakan, dan lewat Natal ini saudara, lewat kemenangan besar, di mana Yesus datang dan dia harus mati, ini mission impossible, dan percayalah, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Ini kemenangan yang besar. Yesus menyelesaikan misinya. Yesus tidak berhenti di tengah jalan. Kalau saya jadi Yesus, mungkin bisa jadi mutung. Aduh, soro Bapak, saya tidak tahan. Ya, ngelayani manusia yang tegar tengkuk, yang gak karu-karuannya. Tapi Yesus menyelesaikan misinya sampai dia harus mati, masuk ke liang kubur. Dunia orang mati dia jalani. Dan di hari ketiga dia bangkit. Ini misi kemenangan. Dia menyelesaikan tugas. Ada banyak dari kita. Kita seringkali tidak mau menyelesaikan tugas. Setiap tugas yang diberikan kepada kita, seringkali kita malah berusaha berkelit. Oh bukan tugas saya kok, yang lain. Kan begitu. Ya itu seringkali manusia, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Yesus sang putra ini, Yesus namanya, dia menyelesaikan sampai tuntas. Dan oleh kemenangan itu, apa yang kita terima? Tujuannya apa sih lewat kemenangan Yesus? Dia lahir dan mati untuk kita. Tujuannya yang pertama, dia memberikan kembali lagi tujuan hidup. Yang dulunya kita tidak punya tujuan, tujuannya pasti masuk neraka. Tetapi Tuhan kembalikan destiny kita. Kita menikmati kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Tanpa Yesus lahir di atas muka bumi, saya jamin kita semua tidak akan pernah selamat. Dikembalikan lagi tujuan manusia hidup untuk bisa menikmati kerajaan surga. Yang kedua, Yesus lahir di atas muka bumi, sang putra lahir di atas muka bumi. Untuk mengembalikan apa? Budaya kerajaan, kingdom culture, dikembalikan lagi. Ada banyak pengajaran-pengajaran semasa Yesus melayani di atas muka bumi. Dari gaya hidup daripada Yesus. Gaya hidup, lifestyle-nya ini, saya katakan ini lifestyle yang luar biasa. Memang dari usia 7 tahun kalau nggak salah ya, sampai usia 30 tahun, nggak dicatat. Di mana Tuhan Yesus? Dia ada di bawah pengawasan orang tuanya. Saya percaya di situ. Ya banyak menurut saya coba baca-baca apa yang terjadi. Dan memang ada banyak yang menafsirkan bahwa Yesus
ada di bawah pengawasan orang tuanya. Dan sampai pada akhirnya di usia yang 30, Yesus mulai melayani, mengerjakan misi Bapa di surga. Bukan berarti selama 23 tahun itu Yesus tidak lakukan apa-apa. Yesus dipersiapkan untuk itu. Dan terbukti dari kehidupannya. Dalam pelayanannya selama 3,5 tahun berdampak luar biasa. Karena apa? Buah yang dihasilkan itu buah yang benar. Buah yang baik, buah yang manis dirasakan. Dalam pelayanannya sampai Pontius Pilatus pun saat mengadili, aku enggak ketemukan kesalahan. Satu kesalahan pun dari orang ini. Saya katakan ini, Yesus memang manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Sama seperti saudara dan saya. Jangan pikir, karena dia Allah. Loh iya, memang dia Allah 100%, tapi dia juga 100% manusia. Sama seperti saudara dan saya. Ya lapar, ya pernah sakit, ya haus, ya capek. Tetapi dari gaya, lifestyle daripada Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus semasa dia hidup di atas muka bumi. Itu berdampak sampai hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu dia mau kembalikan lagi budaya kerajaan. Makanya dalam firman Tuhan seringkali dia selalu berkata perumpamaan tentang kerajaan Allah, seumpama. Dia kembalikan lagi. Itu budaya kerajaan, itu dikembalikan ke atas muka bumi. Supaya setiap kita menghidupi budaya kerajaan. Dan saya kami mengucap syukur bahwa kita ada di dalam satu naungan yang benar-benar pengajarannya jelas sekali. Kita kembali kepada firman Tuhan yang diajarkan apa? Nilai-nilai kerajaan. Visi misi kerajaan itu kita belajar dari firman Tuhan, kembali lagi. Ya, nilai-nilai kerajaan yang kita hidupi ada 5. Light, love, integrity, grace. Dulunya generosity, sudah ditingkatkan jadi grace. Ya, habis itu humility, kerendahan hati. Dan T, truth. Itu 5 nilai kerajaan yang harus kita hidupi. Dan Yesus kembalikan budaya ini. Dia datang mengembalikan budaya kerajaan ini kepada setiap kita. Lalu bukan hanya tujuan hidup dikembalikan, budaya kerajaan dikembalikan. Yang ketiga, Yesus kembali memberikan warisan rohani. Legacy. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Dia katakan yang percaya, menerima, percaya, taruh dalam hatinya, dia akan selamat. Itu legacy. Tidak semua orang bisa selamat. Dan orang berusaha mencari keselamatan. Tidak ketemu. Kecuali melalui Yesus Kristus, Sang Putra yang lahir di muka bumi. Hanya melalui dialah kita bisa diselamatkan. Itu legacy, warisan yang dia tinggalkan. Tujuannya dia datang ke atas muka bumi. Supaya setiap kita yang percaya dan menerima dia, mendapatkan warisan rohani. Yaitu keselamatan. Hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Lalu yang keempat yang diberikan, yaitu mengembalikan apa? Fellowship, hubungan. Selama 400 tahun, di situ Allah tidak pernah berfirman, masa kegelapan itu. Itu Allah sama sekali tidak berbicara, dan di atas muka bumi ini mereka manusia hidup semaunya sendiri. Kejahatan merajalela. Dan Yesus Sang Putra datang, mengembalikan lagi apa? Nyambung lagi fellowship, hubungan lagi Bapa dengan manusia. Nah, saya berdoa berita Natal pagi hari ini, sekalipun singkat, tapi saya percaya kita belajar dari dalamnya. Kita spesial. Setuju katakan amin? Kita spesial di mata Tuhan. Kita very, very important person. VVIP. Kepada hewan, kepada ciptaan yang lain, Yesus tidak mau nggak berusaha khusus menyelamatkan mereka, tapi hanya karena manusia yang di planet yang seperti debu ini loh saudara. Seluruh umat manusia, memang dia datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, tidak. Dia datang untuk dunia, seisi dunia.
Jadi semua manusia, semua suku, semua ras, semua golongan, Yesus datang, Sang Putra itu datang ke atas muka bumi untuk mereka semua. Dia tidak mengeksklusifkan kita, anak-anak Tuhan yang eksklusif. Dia datang untuk kita, dia berkhotbah hanya untuk kita, menyelamatkan hanya untuk kita saja. Enggak, Tuhan enggak berbicara tentang golongan, ras, suku, apapun. Dia datang untuk dunia karena dia mengasihi dunia ini. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini legacy yang Allah sediakan, warisan yang Allah sediakan untuk kita bisa nikmati di hari Natal kita, pagi hari ini. Itu kuncinya ada di dalam saudara. Apakah hidup saudara tetap percaya dan tetap menghidupi nilai-nilai kerajaan itu? Saudara bisa menikmati legacy. Tanpa itu semua, ya kita tidak dapat warisan. Oleh sebab itu, ayo pagi hari ini, saya berdoa pagi hari ini benar-benar kita mengimani dan kita mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengembalikan segala sesuatu karena Sang Putra lahir untuk memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kehidupan kita secara pribadi juga ikut dipulihkan. Setuju katakan amin. Memang sepanjang tahun ini peristiwa banyak hal yang bisa katakan ada suka dukanya, mungkin juga ada banyak ngomong, waduh banyak dukanya, sukanya sedikit. Saya percaya nanti kita mengakhiri tahun, lewat pagi hari ini berita Natal yang kita terima, saya percaya kita sadar bahwa kita ini very, very important person. Spesial, hidup kita ini spesial di mata Tuhan. Jujur saya katakan hari-hari ini sempat saya katakan Tuhan, Natal kok hanya berjalan begitu-begitu aja. Sempat saya dalam hati seperti itu. Tetapi saya sadar saudara, bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kehidupan saya. Dan menjelang akhir tahun ini saudara, saya menerima banyak surprise yang Tuhan berikan. Dan di situ saya sadar, saya ini very, very important person. Bagi orang lain mungkin orang berkata, hari Natal ya seperti hari-hari biasa. Tapi bagi saya saudara, ada kado Natal yang Tuhan berikan, yang itu membuat mata saya tercelik, mata saya terbuka. Benar, saya benar-benar dikasih oleh Tuhan. Saya menikmati hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya katakan ini belum apa-apa, nanti ada yang lebih baik lagi. Bahkan di tahun 2021, ada yang jauh lebih baik. Tuhan akan kerjakan, bukan hanya untuk saya, kepada setiap kita. Setuju katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.
nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib. Yes, you are Allah yang perkasa, amen. Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi sambutlah Dia, Sang Putra. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sungguh kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih, terima kasih buat yang terbaik yang Kau kerjakan, yang Kau anugerahkan buat hidup setiap kami. Syukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, syukur hanya bagimu. Terima kasih, anugerah yang terbesar, bahkan hadiah yang terindah, Sang Putra Yesus namanya, yang lahir dalam hidup setiap kami. Syukur hanya bagimu. Terima kasih. Thank you Jesus. Pagi hari ini kami sadar bahwa kehidupan kami di mata Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Bahkan hidup kami spesial di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya pagi hari ini kami menangkap isi hati-Mu. Seringkali kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami hidup semau sendiri. Ampuni kami Tuhan. Lewat pagi hari ini kami sadar bahwa Engkau datang khusus, Sang Putra Yesus namanya, datang ke atas muka bumi hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa.
Kami spesial di mata Tuhan. Bersyukur buat yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Natal saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari KGC. Shalom, kami dari KGC minta waktunya sebentar ya, mau memberikan sebuah persembahan.
Saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kaki saya mengulangi. Loh. Mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Ayo saya mengundang sama-sama kita bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Ya, mengucapkan jadi mengulangi. Enggak apa-apa, mengulangi terus saja, enggak pulang-pulang, Bram. Haleluya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya sukacita yang abadi, yang kekal itu ada dalam kehidupan setiap kami. Karena kami menerima yang terbaik yang daripadamu, bukan dari dunia ini. Sukacita kami bergantung karena Kristus sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiranya pagi hari ini kami naikkan syafaat kami, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kami percaya bangsa Indonesia dicintai oleh Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan, dan seluruh staf menteri, seluruh jajaran yang ada di pusat, sampai yang di daerah, bahkan yang sampai di pelosok. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka. Biarlah mereka bertugas, menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan bangsa Indonesia dalam mengalami pandemi COVID-19 ini selamat. Akan ada banyak orang-orang yang disembuhkan lewat vaksin yang sudah diketemukan Tuhan. Tahun depan akan dijalankan. Biarlah semuanya itu efektif dan memulihkan, menyehatkan ada banyak masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga untuk warga di sekitar gereja kami, Pandaan, Nogosari, Bapak Kepala Desa, seluruh jajarannya, bahkan seluruh warga yang ada di desa Nogosari. Kami memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacitamu juga melimpah atas mereka. Berdoa buat jemaat yang tidak hadir pagi hari ini. Kau tilik mereka satu persatu, apapun masalah, persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati, menolong setiap kami. Allah yang sama juga akan memulihkan, memberkati dan menolong setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan kepada setiap jemaat kami. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus berdoa buat jemaat yang pagi hari ini hadir. Sungguh kami mengucap syukur bahwa kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Dan pagi hari ini kami berjumpa muka dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati isi hati-Mu. Dan sebentar kami akan pulang. Penyertaan pelindungan-Mu sempurna. Segala berkat-berkat yang terbaik pagi hari ini Tuhan curahkan, limpahkan atas kami. Melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita dan aminkan pujian ini saudara. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.